siang. Saya mau ngasih cara atau tips untuk membibit buah biji dari biji supaya cepat bertunas ya. Ini seperti rambutan dan durian. Yang ini durian saya dari biji juga. Nah, ini ada biji rambutan koyakan. Saya kumpulin. Ini bijinya ada yang berjamur. Lempar aja ke sini. Yang ini biji rambutan. Kalau yang kuning dia manis banget. Kebetulan ini saya dikasih sama teman buahnya, bijinya saya kumpulkan, saya tanam. Nanti di tanah-tanah kosong kita nanti kita isi tanaman rambutan kita. Yang ini koyakan, walaupun dia hijau kuning rasanya manis, apalagi yang merah ya tambah manis banget. Jadi saya sengaja kumpulkan untuk mempercepat tunas pada ujung daun, pada ujung biji kita. Ini kita masukkan dalam kresek gini ya, kumpulkan aja. Ini bijinya lebih kecil ya dibandingkan ini rambutan binjai. Kalau ini saya nggak tahu jenisnya rambutan apa, bijinya lebih kecil ini. Jadi ini menurut saya lebih top chair bibitnya karena dia warna kuning pun manis banget. Kita kumpulkan di sini ini. Nah udah gini aja, nggak perlu diapa-apain, nggak dikasih apa-apa, pokoknya bungkus aja sama kresek hitam. Dah tuh, lempar aja ke ujung itu tuh. Ini nanti jadi ini. Biarkan aja dia berapa hari di situ. Nanti beberapa hari, seminggu kemudian, ini tanggal 14 Januari 2024, seminggu kemudian dia akan seperti ini. Karena yang saya tanam di sini, ini saya buatnya dimasukkan di dalam kresek seperti ini, baru dia akan bertunas seperti ini. Cepat banget. Nih, cepat banget ya, seminggu udah pada tumbuh dan rata-rata jadi semua dia. Udah dibiarin aja semingguan ya. Nanti kita cek di tanggal 20 Januari 2024. Oke, segitu aja review saya tentang membibit biji tanpa menggunakan tanah. Gunakan aja kresek. Dan saya yakin bakal jadi dia. Bahkan tanpa dibuka-buka pun sampai kreseknya hancur, dia akan keluar sendiri dari kresek itu mencari celah ini nggak diikat ya, dia akan mencari celah ini. Jadi biarkan aja begini. Karena itu terjadi pada tanaman durian saya. Ini masih kreseknya masih ada bekasnya. Ini kan kemarin saya kumpulin bibit durian isinya kuning, sama saya kumpulin gitu aja, cuman ini udah ketinggian dan lambat saya pindah. Ini udah hampir mau 1 meter, tidak saya pindah, tapi nanti akan saya coba bongkar satu-satu. Gitu ya. Jadi bibit itu akan tetap tumbuh walaupun dia hanya dibibitkan di dalam kresek tanpa diberi apapun, tanpa disiram. Seperti itu. Yakin deh jadi, karena saya sudah ada 2 kresek bibit yang saya buat begitu, maksud hati mau dipindahkan ke tanah gitu ya, mau dibibit, tapi karena sering kelupaan, bahkan tidak ingat kalau saya punya bibit, dia tumbuh sendiri bergerombol begitu. Jadi kalau mau ngebibit tanpa tanah, bisa aja masukkan dalam kresek nggak mesti warna hitam, kresek apa aja itu bakal jadi dia ya. Usahakan sih yang lebih hitam, jangan yang putih gitu ya.
Kita mengecek biji rambutan yang pernah dulu kita di tanggal 14 kemarin kita membibitkan biji rambutan yang habis kita kumpulkan. Itu kan kemarin saya masukkan di dalam kresek hitam ini. Kita akan lihat di dalamnya. Jadi bibit rambutan yang sudah kita tunaskan ini dari tanggal 14 dan di sekarang tanggal 20 Januari 2024 sudah keluar tunas, artinya ini sudah siap untuk ditanam. Ini kalau yang tumbuh jamur ini artinya gagal ya, ini kita skip. Yang ini juga kita skip, udah kita lempar aja di sini. Nah ini tadi memang bibit-bibit kita skip yang ini. Bibit-bibit yang saya memang benar-benar pilih itu dari buah yang benar-benar rasanya manis, kemudian dia berukuran lebih kecil dari bibit rambutan yang ini ya. Ini bibit rambutan yang saya punya yaitu binjai. Nah kalau ini bibit rambutan dari rumah teman saya, dari pohon yang dia punya di rumahnya. Buahnya itu rasanya manis banget, walaupun dia masih berwarna hijau atau masih kekuningan. Tapi kalau rambutan bijai saya yang ini ya, itu dia manis itu kalau sudah merah banget, tapi kalau dia masih hijau atau kuning, aduh kecut ya, nggak kecut banget tapi kecut lah gitu. Ini seminggu yang lalu saya sudah kasih tahu caranya kemarin, masukkan di kresek seperti ini, nggak perlu ditutup di apa, dia posisinya agak basah-basah lembab gitu, disimpan di ujung situ kemarin. Dan sekarang setelah dikeluarkan di tanggal 20 sudah mengeluarkan tunas seperti ini, bahkan dia pecah sendiri. Ini sudah bisa kita masukkan di polybag ya, di pembibitan polybag kita. Nanti sore saya akan melakukan pembibitan untuk dipindahkan ke polybag kecil. Jadi harga bibit rambutan di sini itu paling murah itu 50 mungkin yang masih kecil banget gitu ya. Tapi kalau yang udah rimbun setinggi 1 meter itu dulu saya beli rambutan binjai saya itu seharga 70.000 persisnya. Bahkan waktu itu 70 itu sudah harga tawar gitu ya. Saya tawar waktu itu di tempat orang jual bibit okulasi. Harga 70.000 kalau kita agak mau rajin dikit gitu, kita mau kreatif sedikit, nggak malas, kita bisa mengumpulkan biji-biji yang kita yakini memang bibitnya bagus dan manis. Kita bisa membuat dengan cara seperti ini tadi. Yang tinggal nanti ini kita tinggal pindahkan di tanah yang kita isi di dalam polybag gitu ya. Nah ini yang kemarin nih, minggu lalu ini, lihat sudah nampak bakal buah. Ini sama nih, ini satu bibit nih. Ini duluan seminggu yang lalu saya bibitkan, sama di dalam sini juga saya masukkan. Nah yang ini baru kemarin saya memberikan contoh kepada sahabat tani, sahabat kebun online kita. Jadi saya ini memberikan contoh simpel gitu dalam membuat pembibitan untuk tanaman-tanaman yang kita yakini itu bagus gitu kualitasnya, seperti itu. Jadi
seperti inilah cara saya melakukan pembibitan pada tanaman rambutan yang hari ini saya lakukan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Terima kasih sudah menyimak video saya. Sampai jumpa di cerita yang lainnya lagi.